Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu mana dengan IWB? Wes, kita nggak usah banyak intro-intro ya, kita langsung aja ya biar cepet ya, sampean kan senang yang padat dan berisi, bener nggak? Nah, Cak, menyambung dari sebelumnya, kita akan coba kelarkan atau selesaikan tentang rasa penasaran kita. Karena IWB berdasarkan kemarin ya, setelah ada konfirmasi dari Yamaha, mereka melakukan suspended untuk balap finales karena alasan berpotensi merusak M1. IWB coba untuk mencari sebenarnya seperti apa sih dan apa yang disebut Yamaha merusak atau berpotensi membuat ya itu tadi M1 bisa berpotensi rusak dan juga membahayakan pembalap termasuk motornya sendiri. Jadi secara resmi MotoGP juga merilis video yang cukup menarik, Cak. Video ini menurut MotoGP.com diduga sebagai video yang sepertinya yang menjadi dasar bagi Yamaha untuk melakukan tindakan. Dan video ini kalau IWB amati memang cukup picik sebenarnya kalau hanya gara-gara itu jadi di-ban. Tapi bukan itu sih, IWB nggak akan bahas mengenai yang video yang terlalu itu, tapi IWB akan mencoba menggandeng-gandengkan beberapa data dan sampai tahu juga kan secara official bahwa Yamaha Racing Company secara bulat melakukan ban atau suspended terhadap Maverick Viñales karena dianggap merusak M1. Nah, surat resminya sudah dirilis oleh mereka ya, official. Yamaha mengatakan bahwa mereka tidak akan mengizinkan Maverick Viñales berdasarkan surat official dari Yamaha dengan isinya berikut ini. Yamaha dengan menyesal mengumumkan bahwa masuknya Maverick Viñales untuk balapan di MotoGP Austria akhir pekan ini ditarik oleh tim Monster Energy Yamaha. Absennya ini menyusul penangguhan pembalap oleh Yamaha karena pengoperasian motor yang tidak teratur dan tidak dapat dijelaskan oleh pembalap selama balapan MotoGP Styria akhir pekan lalu. Keputusan Yamaha mengikuti analisis mendalam tentang telemetri dan data selama beberapa hari terakhir. Kesimpulan Yamaha adalah bahwa tindakan pembalap dapat berpotensi menyebabkan kerusakan signifikan pada mesin sepeda motor M1 miliknya dan dapat menyebabkan resiko serius bagi pembalap itu sendiri dan mungkin membahayakan semua pembalap di MotoGP. Pembalap tidak akan diganti di GP Austria. Keputusan mengenai balapan di masa depan akan diambil setelah analisis situasi yang lebih rinci dan diskusi lebih lanjut antara Yamaha dan pembalap. Yes, itu tadi official surat dari Yamaha kepada para media tentang konfirmasi bahwa Viñales disuspended oleh mereka dan tidak diizinkan untuk membalap. Dasarnya adalah bisa merusak Yamaha M1. Nah, sampean pasti penasaran, sama Cak, Ibu juga penasaran, jadi sih endi sih kok bisa dianggap sebagai tindakan untuk merusak? Karena kita tahu ini motor diracik sebagai MotoGP machine yang memiliki durability luar biasa, high rev engine, high rev high rev throttle yang biasa lah kita geber-geber. Dan kalau kita lihat sebenarnya kondisinya seperti apa ini juga terjawab dari MotoGP. Nah, ini bisa kita lihat dari rekaman yang dirilis oleh MotoGP berikut ini. Saya bisa lihat, mohon maaf lah mungkin nggak dipulin banget ya karena takutnya kena copyright. Nah, saya bisa lihat di sini. Nah, ini adalah rekaman terakhir sebelum Viñales masuk ke pit. Saya mendengarkan ya. Yes, ini yang pertama. Dan kita lihat Viñales masuk pit, dia akan melakukan kedua kalinya lagi. Kekecewaan yang luar biasa. Nah, ini dia. Jadi dari informasi MotoGP disinyalir gara-gara ini. Ini adalah bukti konkret yang disodorkan oleh MotoGP.com dan mereka mengatakan bahwa apakah gara-gara ini Yamaha melakukan tindakan withdraw. Kita akan ulang sekali lagi biar sampean memberikan gambaran. Di sini Viñales sudah merasakan ketidaknyamanan menurut Viñales. Jadi engine-nya itu kurang narik ya katanya. Dari sini dia masuk ke pit dan ditumpahkan kekesalannya dengan menarik gas. Ya, tarik kopling, gas high rev, kemudian masuk pit dilakukan lagi. Sekali saja. Jadi ini lebih alon ya dibandingkan sebelumnya. Masuk ke pit. Di sini terlihat Viñales sangat kecewa, geleng-geleng kepalanya. Tidak ada sepatah kata pun dari para tim. Yes, jadi ini adalah sebuah video yang dirilis oleh MotoGP.com dan menurut MotoGP.com, apakah gara-gara ini Viñales ditarik dari balap Austria 2? Nah, gini Cak, kalau dari sisi kacamata pribadi, untuk model atau gaya balap pembalap ya, maksudnya melakukan high rev seperti itu,
dengan menarik kopling kemudian digas mentok, bentur limiter, sebenarnya itu suatu hal yang biasa menurut IWB. Jangankan seperti ini, kalau kemenangan, ya ini kita ngomongnya kemenangan, ini bukan kekesalan, ya, ini kan kekesalan nih, jadi high revnya kekesalan. Kalau pembalap menang pun sering banget para pembalap memainkan gas seperti ini mentok dan tidak pernah ada masalah. Ada nggak yang beleduk gara-gara gituin? Nggak ada kan? Oke, dari sini kita sudah clear. Sudah clear kan bahwa memang ada sesuatu yang tidak disukai dari sana. Kemudian masuk ke pit pun sama. Dan ini juga sempat disinggung oleh beberapa haters dari Vinales bahwa apa yang dilakukan bisa membuat motor atau mesin rusak. Ini yang lucu. Ini katakan mereka nggak paham mengenai how the engine how to create MotoGP engine, di mana engine ini benar-benar semua komponennya adalah class wide. Komponen yang dipilih komponen yang luar biasa dan komponen ini harus sangat kuat karena mereka akan membalap high rev terus, memainkan revnya kan selalu ya, namanya gasnya tuh waduh, kalau kita katakan tuh semuanya tuh high RPM terus, nggak pernah ada namanya low RPM kecuali sama menemukan tikungan patah ya. Dari sekarang gini aja, dari gigi 6 pembalap MotoGP itu langsung sering banget tuh, dia langsung namanya over gigi, downshift ke gigi 2. Cuman perhatikan di beberapa track yang sangat sempit, seperti Austria pun demikian, dari gigi 6, teng langsung gigi 1. Karena memang yang T1 ini sangat sempit dan sangat patah, jadi pembalap harus bisa melakukan namanya downshift sangat cepat dan hard braking. Jadi ini IW katakan cukup lucu kalau berdasarkan dari ini. Nah, ini dari opini pribadi, tapi IW tentunya cukup penasaran sebenarnya, apakah hanya itu yang dijadikan acuan oleh Yamaha? Nah, ini menjadi sebuah kondisi yang menarik karena IWB mencoba untuk mencari beberapa referensi dan salah satunya adalah dari MotoGP.com. IWB mencari referensi dari MotoGP.com dan di sini IWB mencoba untuk mencari mengenai lap time-nya. Jadi kan problem yang dialami atau yang dikeluhkan Vinales itu adalah problem sepanjang balap, tapi menurut Vinales memang semakin kesini semakin parah. Jadi engine-nya itu semakin kesini semakin parah. Engine-nya itu ada suara-suara yang seperti tanpa oli. Ini yang menarik. Nah, tapi kita akan mencoba. Jadi kita akan mencocokkan. Kita akan mencocokkan dari lap time untuk Maverick Vinales di Austria. Ini kita ambil dari MotoGP ya. Jadi kita membongkar lap time dan top speed dari Maverick Vinales yang ngomong sampai semangatnya Kang Mas. Kita bongkar dari data analisis ya dari Maverick Vinales yang kita bisa lihat di MotoGP.com. Memprihatinkan dan kita tetap berusaha untuk melihat secara netral di tengah-tengah karena bagaimanapun kita prihatin ya sampai pembalap itu dilakukan ban ya, disuspend seperti itu ya. Nah, jadi sini. Nah, kita atau IWB melihat dari data analisis yang dirilis oleh MotoGP.com dan ternyata memang kita temukan sesuatu hal yang ganjil. Ini adalah lap time yang IWB compile ya, berdasarkan dari referensi juga beberapa referensi khususnya dari asphalt rubber. Jadi kalau kita lihat memang ada sesuatu yang aneh setelah lap ke-24, Cak. Saya bisa lihat di sini. Kalau kita lihat lap time Maverick Vinales rata-rata di kisaran 1 menit 25 detik di Austria. Dari 18, 19, 20 sampai 21 bahkan ke 23 sama, Cak. Dia konsisten di angka 1 menit 25 kecuali di 19 ya. 19 agak anjlok. Kita nggak tahu kenapa, tapi bisa jadi memang dia sudah merasakan problemnya. Oke, dari sini kita lihat lap time-nya 1 menit 25 average-nya rata-rata. Lalu kita akan lihat dari sektor ke-1 dan 2. Di T1 atau tikungan 1 dan tikungan 2. Dari sini kita melihat konsistensi Vinales. Dari T1 sampai T2 itu dari lap 18 hingga 23. Lap time ini adalah lap time dari Maverick Vinales berdasarkan data dari MotoGP.com yang kita ambil. Ya, dari semuanya ini kita akan ngambil dari lap time 18 hingga 27 di mana nih puncaknya Vinales dan akhirnya masuk ke pit. Nah, untuk yang 18 kita lihat dari 23 sebenarnya di sini ya. Lap time-nya sama, Cak. Konsisten di sini, bener nggak? 1 menit 25 detik. Ya. Kemudian dari T1 ke T2 juga sama, Cak. Rata-rata di kisaran 17,3 ya. Jadi kita katakan ini detik ya. Ini detik ya. Jadi kita kalau ngelihat memang semuanya berdasarkan detik ya, per sekian mili detik dan sebagainya. Di angka 13-an detik, 17-an detik, semuanya 17 detik. Ini sektor pertama dan kedua, termasuk tikungan 1 dan kedua. Kemudian di T2 pun demikian, Cak. Kisarannya sama, Cak, di sini. Oke? Jadi rata-rata memang kalau kita lihat, ini konsisten semuanya. Dari 18 ke 23,
ada anjloknya paling 1 detik, itu masih oke lah, masih maklum. Kita katakan ini suatu hal yang maklum ya. Jadi masih oke lah gitu katanya ya. Kita katakan demikian. Nah, kemudian pada lap ke-18 hingga 23 ini rata-rata top speed Yamaha YZR M1 itu di Austria di kisaran 307 ya, pokoknya di atas 300,6 km per jam sampai dengan 300,5. Ya, jadi dari sini nih, Cak. Dari sini. 300,5. Nah, sebenarnya sudah kelihatan kan jelas di sini kan, IB sudah giniin pakai kursor. Nah, dari sini kita lihat top speed-nya memang di kisaran 300-an. Walaupun ya kita katakan pokoknya di sini normal lah. Namun ada gejala nggak normal ketika kita melihat di lap 24, Cak, di sini, Cak. Di lap 24 ada hal yang nggak normal di mana lap time-nya anjlok banget. Dari 25 tiba-tiba 1 menit 30 detik. Ini sangat-sangat aneh di sini. Sangat aneh di sini. Jadi ada namanya sekitar 4 detik anjloknya, Cak. Ini sangat tidak wajar. Jadi ini lebih daripada 3 detik, ini tidak wajar ya. Kita ngelihatnya dari sini. Ya, lap time-nya. Kemudian kalau kita lihat dari sektor per sektor. Sektor per sektor memang ada anjlok juga di T2-nya. Tikungan 2-nya itu anjlok. Jadi menurut informasi memang T1, T2 ini kita katakan kan lebih mengumbar top speed ya. Lebih mengumbar untuk speed tertinggi. Kemudian di sini juga anjlok. Jadi rata-rata dia anjloknya 1 detik setiap sektornya, setiap tikungannya. Ya, dari sini ya kita acuannya dari sini. Kemudian kalau kita lihat juga di top speed-nya juga anjlok, Cak. Walaupun nggak signifikan. Jadi ini masih ada gejala-gejala nggak beres di sini nih. 301,6 km per jam. Sementara lainnya tuh di atas ya 305, 304, tapi di sini yang paling anjlok. Nah, jadi itu tadi yang lap ke-24, Cak. Sekarang yang paling menarik adalah anjloknya ini ternyata benar-benar terasa di lap ke-25. Ini yang kita juga bingung. Karena lap time-nya dari 1 menit 30 tiba-tiba di lap 25. Lap time-nya hanya 1 menit 31,8. Ini luar biasa. Jadi kalau kita tarik dari lap 23 ke 25 ke 25 ya, anjloknya bisa sampai hampir 4 detik. Ini gila, Cak. Ini luar biasa. Dan kita juga bingung buat happen naon gitu bosnya ya. Lalu setiap sektor pun juga anjlok semuanya. Saya perhatikan di sini, setiap sektor pun berubah. Ya, jadi dari sini lap time-nya, sektornya, tiap T1 dari lap time-nya yang hanya membutuhkan 17 detikan, sekarang menjadi 19. Bahkan dari sini juga sudah di angka 29 detik. Ini ke 20, kemudian dilanjutkan terus. Dan yang paling parah adalah top speed daripada M1. Jika sebelumnya M1 top speed-nya di kisaran rata-rata 300-an km per jam, namun pada lap 25, ternyata mesin YZR M1 ini hanya tembus di angka 274,1 km per jam. Ini yang membuat kita semuanya bingung. Dan terus termaintain, Kang Mas. Jadi kalau kita perhatikan lap time ini ataupun top speed yang diraih oleh Maverick Viñales termaintain di angka 1 menit 30-an itu dari 24 lap 24 hingga 26. Jadi saya perhatikan di sini dan setiap sektornya anjlok, benar-benar anjlok ora karo-karuan, Kang Mas. Artinya apa? Dia setiap sektor lebih lambat dibandingkan dengan sebelumnya dan juga top speed-nya juga sangat parah. Top speed-nya di sini tidak pernah tembus sama sekali di atas 300 km per jam dan hanya di angka 287,2 km per jam dan juga pada lap terakhirnya di angka 287,2 dan untuk lap time-nya pun anjlok di sini. Disinyalir ini adalah pada saat dia sebelum masuk ke pit atau mungkin dia sudah masuk ke pit ya. Kita harus cek dulu di sini. Tapi yang jelas setiap sektor, setiap lap time-nya dimulai dari lap 24 itu benar-benar hancur banget. Bahkan top speed-nya juga hancur. Kita sekarang bertanya, ini adalah data yang totally official dari MotoGP dan kita kumpulkan setiap sektornya, setiap top speed-nya dan juga lap time-nya dari Viñales dan kita bisa dapatkan bahwa di sini ada kejanggalan luar biasa. Sekarang dari sisi pembalap kita akan mencoba untuk membuka lagi apa yang dikeluarkan Viñales adalah engine. Selalu dia mengatakan engine and engine. Jadi menurut informasi dari Viñales, kalau kita lihat dari sebelumnya, Cak ya, setelah restart mesin kurang responsif seperti saat kualifikasi. Setiap kali aku mencoba berakselerasi, aku mendengar suara-suara aneh. Makin lama makin buruk dan aku rasa lebih baik aku menyerah. Aku masuk pit dan saat itu aku pikir motor seperti tanpa oli. Namun yang aneh setelah dicek semuanya baik-baik saja. Nah, beca.
opo gak mumet sampean. Dari sisi pembalap mengatakan demikian, dan juga ini tergambar dalam lap time-nya yang memang sangat luar biasa anjloknya. Saya bisa lihat di sini, anjloknya ampun-ampunan, top speed-nya juga ampun-ampunan. Itu dari sisi Maverick Viñales. Jadi setelah itu masuk ke pit dan terpampanglah gambar di mana dia ngeber-ngeber motornya, kekesan luar biasa, kekecewaan luar biasa. Dan ini 2 poin ini, ada satu sekali geber yang pertama tadi yang bisa kesampaian, dan yang kedua adalah yang sebelumnya tadi, yang kedua setelah dia masuk pit, walaupun gebernya tidak terlalu signifikan. Ini dari data. Nah, sekarang kita akan melihat dari sisi lainnya, dari sisi bukan pembalap tapi dari sisi pabrikan, dari sisi saksi mata. Karena yang menarik Kang Mas, ada informasi dari Asphalt Rubber, salah satu testimoni fotografer. Mereka mengatakan bahwa memang pada saat lap-lap terakhir, pada saat lap 25 atau lap 3 atau 4 lap terakhir, dan ini cocok dengan yang data yang kita share ini, disinyalir Maverick Viñales itu pada saat straight banyak menahan gigi 5. Nah, ini yang membuat kita bingung, loh kok bisa pipi, maksudnya begini. Jadi menurut informasi dari fotografer, dari suaranya ya, karena kan fotografer ini kan nggak nyetir langsung, dari suara mereka, dari suara engine yang teriakan untuk M1 ini, straight pada saat 3 last lap, menurut mereka seperti tidak dimasukkan gigi ke-6. Nah, ini nih yang kita bingung. Jadi seperti ditahan di gigi 5, dan pada saat masuk ke tikungan, setelah dekat tikungan baru dimasukkan gear 6. Ini yang menarik, dan ini bikin bingung kita. Apakah ini yang dimaksud sebagai sebuah usaha untuk merusak M1? Ini kita nggak tahu. Karena ini testimoni doang, Cak. Dan testimoninya juga nggak jelas dari mana. Tidak di-mention namanya, tidak disebutkan namanya, hanya fotografer menurut Asphalt Rubber. Jadi testimoni yang di-share oleh mereka ini dari fotografer. Fotografernya siapa kita nggak tahu. Jadi ada kesengajaan, artinya apa? Ada kesengajaan dari Viñales untuk menahan giginya di gigi 5 dan baru dimasukkan ke gigi 6 setelah mendekati tikungan. Ini testimoninya. Dan kalau kita cocokkan memang cocok. Top speed-nya hanya 274, Cak. Yang di lap 25. Bener nggak? Kemudian di lap 26 juga hanya 287,2 km per jam. Apakah memang betul demikian ditahan atau memang ada problem? Karena dari sisi pembalap yang ngerasa mesinnya nggak narik. Ya, ini yang kita juga nggak ngerti ya. Apapun itu Kang Mas, data-data ini adalah bukti sahih. Dan data-data ini memang kita tidak bisa katakan yang benar adalah Viñales atau yang benar adalah Yamaha, kita nggak bisa katakan. Karena kenapa? Pabrikan hingga saat ini very silent. Tutup ini, Cak. Tutup mulut, Cak. Tutup, dikunci lah ya. Mereka nggak memberikan statement apapun. Mereka hanya memberikan announcement bahwa mereka tidak akan mengizinkan Viñales untuk menggunakan M1. That's it. Dan saat ditanya lebih jauh, mereka bilang no data, no further information, hanya itu saja. Jadi ini akan masih ini masih menjadi misteri yang luar biasa, karena kita tahu bahwa friksi ini seharusnya memang tidak terjadi. Bahkan Valentino Rossi juga mengatakan bahwa supposed to be mereka bersama-sama untuk duduk bersama, sharing atau istilahnya diskusi jika memang ada masalah dan diselesaikan supaya tidak berlarut-larut. Dan ini juga sangat memalukan. Ini adalah sebuah kondisi yang sangat memalukan antara pembalap dan pabrikan, dan semoga saja ini bisa dicari solusinya, Cak. Karena kita tahu bahwa Viñales adalah pembalap bagus, walaupun dia kelemahannya adalah apa? Tidak dewasa, dan juga dia kelemahannya adalah kontrol emosi yang kurang. Tapi jangan sampai sekelas pabrikan besar juga mengikuti dengan kontrol emosinya juga kurang dan kurang dewasa. Maksudnya kurang dewasa, Cak. Jadi ini yang bisa Ibu beberkan ke kalian semuanya mengenai fakta, data, top speed, dan juga lap time Maverick Viñales di Austria yang memberikan sebuah misteri sampai sekarang dan membuahkan pengumuman Yamaha untuk tidak menggunakan Viñales di Austria 2. Jadi semoga saja apa yang Ibu jabarkan semuanya, Ibu beberkan semuanya bisa sampai jadikan pengetahuan aja lah bahwa ini adalah fakta di mana memang terjadi problem. Dan ini masih misterius pada lap 24 hingga 27 di mana kita menemukan adanya perbedaan lap time yang sangat signifikan, anjlok dari lap time-nya dan juga top speed dari Yamaha M1. Jadi ngunai Kang Mas ya, informasi buat sampean semuanya. Ini ada sekilas informasi dan IWB harapkan sampai diskusi di sini, dan kita harapkan juga ada solusi yang baik antara Yamaha dan Viñales. Tapi yang pasti, Cak, memang ini masih menjadi misteri, dan monggo sampean komen saja kira-kira apakah ini benar, apakah sampean lebih percaya kepada yang dikatakan Viñales atau mungkin sampean lebih pro ke Yamaha. Monggo sampean diskusi saja. Yang penting diskusi sehat, Cak. Jangan cakar-cakaran, jangan debat adu sariawan ya. Nanti sampean jenggot sariawan, Cak, yang jelas ya toh. Jadi sampean sampluk sandal solo tukaran wae, juga gegeran wae, Cak. Yang penting kita sharing aja. Jadi ini fakta yang bisa share ke sampean semuanya. Jadi oleh Kang Mas ya informasi dari WB buat sampean.
Dan semoga saja semua pencerahan ini memberikan gambaran yang sahih buat sampean semuanya, para subscriber Iwan Benaran. Dan sekali lagi Cak, matur nuwun sampean sudah menonton video Benaran, dan kalau sampean suka video ini sampean like, share, dan subscribe. Dan ojo lali Kang Mas, jangan lupa sampean sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jaskandos.